Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mary Eka Putri, NIM 1904-2018 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis penilaian kinerja sumber daya manusia di sektor publik. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa pada umumnya orang-orang yang berkecimpung dalam manajemen sumber daya manusia sependapat bahwa penilaian prestasi kerja para pegawai merupakan bagian penting dari seluruh proses kekaryaan pegawai yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kerja yang rasional dan diterapkan secara objektif terlihat pada paling sedikit dua kepentingan, yaitu kepentingan pegawai yang bersangkutan sendiri dan kepentingan organisasi. Bagi para pegawai, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karirnya. Kemudian di sini ada definisi penilaian kinerja secara umum. Istilah penilaian kinerja atau performance appraisal dan evaluasi kerja atau performance evaluation dapat digunakan secara bersamaan atau bergantian karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Penilaian kinerja digunakan perusahaan untuk menilai kinerja karyawannya atau mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai suatu penilaian yang dilakukan pihak manajemen perusahaan, baik karyawan maupun manajer yang saat ini telah melakukan pekerjaannya. Penilaian yang dilakukan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan yang berarti dalam menilai kinerja yang dilakukan dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan atau yang biasa disebut dengan perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai prosedur yang meliputi yang pertama yaitu penetapan standar kerja, kemudian penilaian kinerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, kemudian memberi umpan balik kepada karyawan, kemudian penilaian memberikan informasi tentang dapat dilakukannya promosi dan penetapan gaji karyawan. Lalu yang terakhir yaitu penilaian memberikan suatu peluang bagi manajer dan bawahan untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu tentang kriteria penilaian kinerja pegawai. Schuler dan Jackson mengemukakan ada 3 jenis kinerja dasar kinerja yang telah dilakukan atau yang telah diketahui, yaitu yang pertama, kriteria berdasarkan sifat, memfokuskan diri pada karakteristik pribadi seorang pegawai. Yang kedua, kriteria berdasarkan perilaku, memfokuskan diri pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu kriteria berdasarkan hasil, memfokuskan diri pada apa yang telah dihasilkan atau yang dicapai. Selanjutnya yaitu Prawiro Sentono mengemukakan 3 tahapan yang menggambarkan proses penilaian kerja, yaitu 1. Pihak manajemen membangun kebijakan tentang frekuensi penilaian kinerja karyawan untuk berbagai tingkatan dalam organisasi. Yang kedua, menentukan orang yang ditugaskan menjadi penilai kerja. Yang ketiga, yaitu membuat suatu ukuran, kriteria, atau standar penilaian kinerja. Untuk kepentingan memperoleh data kinerja pegawai yang dinilai, Schuler dan Jackson mengemukakan bahwa sumber data penilaian kinerja pegawai dapat diperoleh dari yang pertama yaitu atasan langsung, yang kedua pegawai yang bersangkutan, yang ketiga rekan sejawat atau anggota tim, yang keempat bawahan pegawai yang dinilai, yang kelima yaitu pelanggan, yang terakhir adalah hasil pantauan komputer. Yang terakhir adalah tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Sunyoto yang dikutip oleh Mangkunegara adalah yang pertama, meningkatkan saling pengertian antar karyawan. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya. Yang keempat, yaitu mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan. Yang terakhir adalah memeriksa
rencana pelaksanaan, dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Mungkin hanya itu tentang jenis-jenis penilaian kinerja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.